Shalom. Shalom. Kita akan memulai persekutuan kita di sore hari ini. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, mau mencari. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita naikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Sebagai respon ucapan syukur kita, mari kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah.
Kita berdoa, Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami berkumpul di tempat ini menjadi bukti nyata Tuhan, bahwa apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami sungguh adalah perbuatan yang ajaib, sungguh adalah perbuatan yang sangat dahsyat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami menyadari itu Tuhan. Ampuni kami jika mungkin kami seringkali sombong, kami mengandalkan diri kami Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah penyertaan bagi kami. Terima kasih buat kami yang masih Kau berikan kesehatan, yang masih Kau berikan sukacita, kekuatan untuk kami melangkah ke tempat ini untuk kami beribadah bersama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa bagi jemaat mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit. Engkau Bapa yang juga Tuhan, kami percaya Engkau dokter dari segala dokter Tuhan, yang mampu memulihkan mereka, menjamu setiap bagian tubuh mereka yang terasa sakit. Engkau Allah yang mau pulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi sedang jemaat-Mu yang dalam perjalanan Engkau Allah yang mempercepatkan setiap langkah mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini dan jauhkan dari segala mara bahaya sekecil apapun. Kami rindu kami boleh berkumpul di sini, baik kami yang di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami bersuka cita bersama, kami bersyukur, kami mau menyanyi memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap Tuhan Yesus, jamah hati pikiran kami Tuhan, kami mau fokus hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bukan menari. Saya persilakan saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Bila roh Allah
dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Ya Roh Kudus berhembuslah sekarang.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami merasakan kesehatan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber jawaban, dan sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan di tempat ini berkumpul bersama-sama, baik juga sidang jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah demi rumah. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, karena kami ingin memberikan yang terbaik. Karena kami ingin memberikan yang terbaik di dalam setiap ibadah yang sejati, yang berkenan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, dimulai dari hal yang sederhana, tetapi semakin hari terus bertambah di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami memberikan yang terbaik, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Dan biarlah Kau Tuhan yang memimpin roh kami dengan Roh Kudus yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar, dan terlebih lagi kami renungkan firman-Mu Tuhan, dan menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami mampu menceritakan kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Kau Tuhan yang turut campur tangan, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang luar biasa. Biarlah firman yang hamba-Mu perkatakan tetap di dalam kebenaran firman-Mu dan menguatkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, hari-hari ini mari Bapak Saudara, dalam setiap kehidupan kita, ya, kita banyak hal mendengar, ya, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita perhatikan. Tetapi satu hal, kehidupan kita jangan semakin gentar. Ya, mungkin jumlah boleh bertambah, apapun yang terjadi, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, tetapi satu hal, bahwa semuanya yang terjadi dalam hidup ini, semuanya sudah Tuhan tuliskan, semuanya sudah Tuhan perkatakan. Dan melalui hamba-hambanya kita dapat melihat di dalam kitab perjanjian lama, dari nabi, rasul, dan umat yang dipilih oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Kita dapat membaca dan melihat, kita mendengar bahwa semuanya tetap di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin Saudara. Sampai hari ini pun, ya, kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita, amin, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saya membawa judul firman Tuhan adalah take care atau berhati-hati. Mari kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 12. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 12. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat 12. Ulangan pasal 11 ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi,
dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Mari saudara, kita dapat melihat bahwa judul perikopnya dikatakan ketaatan mendatangkan, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, kita dapat melihat bahwa di akhir-akhir atau di tengah-tengah pandemi ini, ya kita berharap pandemi dapat selesai. Tetapi pandemi bergejolak kembali. Satu hal, kita jangan menjadi pribadi umat yang mengheboh-hebohkan. Ya kita cukup memperhatikan saja perkembangannya seperti apa. Ya kita lihat responnya seperti apa. Tetapi kita jangan untuk ya banyak hal yang orang memanas-manasi, banyak hal orang yang semakin mengheboh-hebohkan. Tetapi kita mari menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang memberikan ketenangan, pribadi yang membangun ketenangan. Amin, Bapak Saudara. Ya, kita menjadi pribadi yang membangun ketenangan. Sebab damai sejahtera yang daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka dari itu dalam kehidupan kita, mari kita tahu virus itu ada, COVID-19 itu ada. Tetapi kita jangan menjadi pribadi yang mengheboh-hebohkan, tetapi kita menjadi pribadi yang berdoa. Amin, saudara. Lebih baik kita menjadi pribadi yang berdoa daripada kita menjadi pribadi yang ikut-ikutan panas. Ya karena ada orang yang gak percaya, kita ikut-ikut panas supaya orang itu percaya. Kita gak usah. Lebih baik kita menjadi pribadi yang berdoa untuk negeri ini. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk lingkungan sekitar kita, supaya tetap perlindungan daripada Tuhan ada dan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita pun jangan menjadi pribadi yang gentar. Istilah kata karena pandemi terlalu bergejolak kita menjadi gentar. Jangan juga. Tetap kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita tidak mengerti dasarnya. Cuman yang jelas virus itu ada. Tetapi untuk aslinya kita tidak mengerti, gak ada yang tahu. Yang tahu adalah orang-orang yang mengelola angka-angka itu. Tapi kita tidak mengerti yang sebenarnya. Maka dari itu kita jangan ikut heboh, kita jangan ikut gentar. Kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Berdoalah untuk negeri ini supaya Tuhan lalukan semuanya dengan baik. Ya. Mari saudara, kita sudah dapat melihat bahwa di dalam kitab Ulangan dikatakan kitab Ulangan bahwa semuanya segera terjadi, semuanya terulang kembali. Maka dari itu kitab Ulangan ini memberikan pengingat buat kita semua bahwa mata Tuhan selalu mengawasi kehidupan kita dari awal sampai akhir tahun. Amin, saudara. Mata Tuhan memperhatikan kehidupan kita dari kita lahir dalam dunia ini sampai Tuhan panggil kembali. Amin, saudara. Mari kita percaya. Segala apapun usaha yang kita kerjakan, tetaplah sabar. Ya, mungkin kita sudah sungguh-sungguh, sudah jeripaya, ya, tapi kok hasilnya nggak sesuai atau nggak mencukupi dengan kebutuhan kita. Mari kita dengan sabar. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang memproses iman kita. Ya. Maka dari itu di tengah-tengah pandemi ini kita harus melihat bahwa ini ada ujian iman kita. Di tengah-tengah keterbatasan, disitulah kita harus semakin melakukan firman Tuhan. Kalau kita dapat melihat dari kita perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua umat, semua nabi atau rasul yang dipilih untuk menjadi penyambung lidah, semuanya dalam keterbatasan. Musa dalam keterbatasan, tetapi Tuhan perlengkapi dengan luar biasa. Sama halnya juga dalam kehidupan kita, saudara. Jadi mengapa kehidupan kita jangan ikut heboh? Kehidupan kita jangan ikut menjadi gentar. Jangan, tetap kita percaya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Percayalah, kita harus banyak berdoa.
semakin kita juga harus melakukan firman Tuhan. Jangan gentar, tetap harus percaya bahwa Tuhan yang mampu menjawab semua. Dan biarlah dalam sikap hati-hati ini banyak saudara yang membuat kita harus dalam langkah kehidupan ini harus semakin hati-hati. Karena apa? Semakin ada yang terjadi, ya dengan contoh 1,5 tahun kita ada yang melewati dengan ibadah online, harus hati-hati. Karena apa? Kesungguhan semakin hari semakin kuat atau semakin kendor. Hati-hati dalam setiap langkah dan keputusan kehidupan kita. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah dan kerjakan. Kadang-kadang kita dimakan oleh pikiran. Kebenaran firman Tuhan mengatakan apa, tapi pikiran mengatakan apa, pilihannya kita mana? Percaya pada kebenaran firman Tuhan atau kita percaya pada pikiran kita? Mari saudara, dalam setiap apa yang kita hadapi, disinilah kita belajar. Di tahun-tahun ini kita belajar. 1,5 tahun kita belajar. Apakah kita dalam penuh kekhawatiran akan menambah ketenangan? Tidak juga. Yang jelas kita semakin tenang kalau kita bersuka cita di dalam anugerah Tuhan. Mari dalam setiap apa yang kita hadapi, penuhilah dengan sukacita daripada Tuhan. Apa artinya? Penuhi dengan berdoa. Penuhi dengan berdoa. Kadang-kadang kita hanya banyak mengeluh, tapi berdoa kita kurang. Mari kita banyak berdoa. Mungkin ada pikiran yang mengganjal dalam hidup kita, pikiran yang membebani dalam hidup kita. Berdoa supaya itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah pernah melewati sukacita yang daripada surga, sukacita karena kita melakukan firman Tuhan, yaitu berdoa, kita akan semakin hari semakin semangat. Amin. Kita enggak semakin ragu lagi sama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini yang mengukir bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita dengan hidup yang tenang, santai, gitu ya. Tapi saat ini di tengah pandemi, di mana dulu ambulan 1 bulan paling kadang-kadang lewat, kadang-kadang enggak ya. Kalau saat ini mungkin saudara dengar sirenenya hampir setiap hari gitu kan. Tapi kita tidak. Maka dari itu jangan kita terlalu heboh, jangan gentar dengan situasi keadaan ini. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya menuliskan bahwa cara kerja daripada iblis untuk membinasakan iman kita, yang pertama dengan situasi menekan. Dengan apa? Situasi keadaan menekan. Jika dengan cara iblis menekan tidak ampuh, contoh nih, saat kita beribadah, sempatkan kita tidak boleh beribadah tatap muka. Itu artinya kita ditekan untuk apa? Tidak beribadah. Untuk kita memilih secara online. Betul ya saudara ya? Tapi kalau kita tetap dengan setia mengerjakan ibadah dengan sungguh-sungguh, artinya dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang menekan, kita lolos. Kita masih tetap beribadah walaupun secara online. Tetapi ada satu hal, cara lain yang dipakai oleh iblis atau kuasa si jahat untuk membinasakan iman kita, yaitu dengan membujuk. Dengan apa saudara? Ya, membujuk, masih nanti ada minggu depan. Kita saat ini acara keluarga. Justru bagaimana kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Kita mungkin acara keluarga yang masih bisa kita sempatkan dulu kita beribadah. Tunggu ya, kita mau beribadah dulu walaupun secara online.
Mungkin ada perkataan-perkataan di sekeliling kita, ibadah kan masih ada minggu depan, nanti aja. Selama keadaan kita memungkinkan untuk ibadah, berarti kita lolos dari bujukan, dari kuasa si jahat. Ini sudah cara kerja daripada si iblis yang pertama adalah menekan. Kalau menekan masih kita lulus, maka iblis akan membawa cara, yaitu membujuk. Mari saudara, contoh yang sederhana tentang kita beribadah. Ada banyak hal lain tentang contoh-contoh yang lain. Bagaimana kehidupan kita menekan dengan situasi keadaan. Mungkin dengan perbedaan pendapat di dalam sebuah rumah tangga, ada tekanan. Kenapa? Tidak sama, tidak sinkron pendapatnya. Tetapi kalau kita lolos dengan kasih yang daripada Tuhan, kita berbicara, kita saling mengalah, sama-sama mengalah untuk mendapatkan satu keputusan di tengah-tengah keluarga, sehingga kita lolos dari namanya tekanan. Ada lagi yang namanya cara daripada kuasa si jahat membujuk. Dengan apa? Salah satu mungkin pasangan kita nyaman berbicara dengan orang lain. Entah mungkin yang pria nyaman dengan wanita, yang wanita nyaman dengan pria lain. Keadaan tertekan, keadaan bagaimana iblis pun membujuk, banyak cara. Ya. Mari hari demi hari kehidupan kita harus semakin hati-hati. Apalagi dengan membujuk, dengan keadaan yang tertekan. Nah, kita nggak mengerti saat ini masih vaksin yang digerakkan, tapi kita tidak mengerti apa yang tujuan di akhirnya nanti. Yang jelas saat ini di negara-negara yang berkembang, semuanya namanya bagian administrasi, keuangan, data-data, semua tidak pakai nama lagi KTP, nggak pakai EKTP, wah ketinggalan zaman sudah. Bagaimana di negara-negara yang berkembang, namanya otomotif, apapun yang kita miliki, semuanya sudah terdeteksi dengan satu namanya RFID atau microbiology. Semua mobil udah nggak pakai kunci kontak, saudara, bukanya sudah tinggal pakai sentuh tangan, dengan sensor itu terbuka. Jadi gak ada yang bisa mencuri. Dan mungkin yang pakai itu orang miliarder, misalnya kita mau ambil hartanya dengan dibunuh, lalu itu dicongkel, nggak bisa, karena saat dicongkel dari tubuhnya otomatis meledak. Di dalam dunia ini yang sedang dirangkai adalah yang pertama kesehatan, jaminan kesehatan. Yang kedua keamanan. Betul sudah? Di mana dalam sebuah negara yang tidak mau rakyatnya aman? Betul? Pasti yang ditawarkan. Kesehatan. Di mana dalam sebuah tatanan negara yang kesehatan tidak diterapkan, apalagi kemudahan untuk mendapatkan kesehatan. Maka dari itu, tanda-tanda akhir zaman, satu perintah satu dunia saat ini sedang dipersiapkan. Di negara berkembang, contoh yang tergabung dalam Euro, semua saat ini sudah pakai namanya RFID atau microbiology. Nggak sakit, saudara, karena kalau disuntikkan di sini, kenapa? Karena ini nggak berdarah. Ini kalau ditusuk gini nggak berdarah, karena di dalam daerah sela ini nggak ada namanya saraf atau pembuluh darah. Darahnya sedikit, tidak sampai banyak. Kalau mungkin di ujung ini bisa banyak, saudara, tapi kalau di sela-sela ini tidak akan berdarah. Mari saudara, apa yang saat ini sedang diterapkan, cara iblis untuk menelan umat-umat yang percaya, menekan dan membujuk. Mari saudara, semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita harus sungguh-sungguh di dalam. Jangan kita bermain-main lagi dengan Tuhan. Gak apa-apa lah, pertobatanku masih 10 tahun lagi. Kadang-kadang kita berpikir gak apa-apa lah saat ini senang-senang, karena hidup hanya sekali.
Gak apa-apa aku melakukan yang sia-sia atau membuang waktu dalam hidupku. Gak apa-apa. Kan aku umur 25, ya 10 tahun lagi ya aku bertobat, 35 tahun aku bertobat. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, saudara. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, mari. Kalau semuanya itu akan menjadi sia-sia, membuang waktu dan tidak berguna apa yang kita jalani hidup ini. Ya, keputusan-keputusan yang ada dalam hidup ini segera tinggalkan. Kalau memang itu tidak berguna, yang tidak membawa damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, tinggalkan. Entah itu apa, saudara, entah itu hobi, apapun itu. Mari kita mencari hal-hal yang berguna. Firman Tuhan sudah berkata, lebih baik satu hari kita di pelataran Tuhan, lebih baik kita datang di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sadar, saudara, hidup kita ini seperti uang. Hari ini ada, belum tentu nanti malam kita masih ada. Hidup kita ini seperti uang. Maka dari itu kita diingatkan dengan pandemi ini. Kenapa kita terjadi pandemi? Yang sudah tenang-tenang bergejolak lagi. Kenapa semuanya itu terjadi? Ini mengingatkan kehidupan kita, supaya iman kita semakin sungguh-sungguh di dalam Dia. Mari saudara, kita melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bahwa iblis tidak berhenti. Iblis selalu mencari bagaimana umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Dia untuk menjauh daripada kuasa Tuhan dengan berbagai apapun dalam aktivitas hidup ini. Yang tadi saya sampaikan itu contoh, tapi kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Mari saudara, langkah-langkah kehidupan kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang hebat, orang hebat itu adalah bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi orang hebat adalah orang yang biasa, orang yang rendah hati, yang mau mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita percuma, saudara, kita mendapat semua dalam dunia ini, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Saat hidup kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak membawa iman dan perbuatan kita. Betul, saudara ya. Tapi kalau kita menjadi orang hebat, yang kita mengerti adalah orang hebat adalah orang yang biasa, orang yang mau rendah hati, mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Itu dikatakan kita orang yang hebat. Kenapa, saudara? Contoh Daud. Daud dari seorang gembala dipilih oleh Tuhan sampai menjadi raja. Apa yang tidak disertai oleh Tuhan dalam kehidupan Daud? Perang selalu menang. Walaupun Daud ada di istana, tapi tetap diberikan kemenangan. Karena kehidupannya tidak berhati-hati, merasa pribadinya menjadi hebat. Celahnya apa, saudara? Celahnya apa? Melihat Batsyeba. Celahnya mulai dibuka, dan akhirnya jatuh. Tapi satu hal, Raja Daud menyadari dia salah, dia berbuat kesalahan, dan dia siap melewati apa yang menjadi konsekuensinya kehidupan yang jauh dari Tuhan. Sehingga dia selalu membayar kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan. Mari saudara, orang hebat adalah bagaimana kehidupan kita menjaga iman dan perbuatan kita di dalam dasar firman Tuhan. Amin. Segala yang terjadi, saudara, ada orang yang mengatakan roda itu berputar. Iya. Tetapi dalam kehidupan kita, kalau kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, Tuhan selalu membawa kemuliaan dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan pernah takut. Tetap lakukan hal yang benar. Di keadaan yang terhimpit saat ini, datanglah sama Tuhan. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap ringan, karena semuanya kita nggak ngerti kapan akan disetarakan. Cuman yang jelas, di mana negara-negara yang bergabung dengan mata uang euro
semuanya saat ini sudah pakai namanya RFID. Semuanya aman loh saudara, apa yang bisa dicuri? Kalau mobil sudah semua terdeteksi dengan datanya kita, apa yang mau dicuri? Tinggal diklik, buka. Mau buka tangki bensin, tinggal. Saat ini Toyota membuat atau merancang mobil listrik. Saat ini tinggal ngomong. Kita mau berkendara dalam bahasa Indonesia, tinggal ngomong. Kalau dari produksi Wuling, saat ini kita mau dengar radio apa, lagu apa, tinggal ngomong saudara. Nggak usah cari-cari lagi, nggak usah koneksi Bluetooth lagi, tinggal kita bicara langsung dia cari. Apalagi saat ini produk Wuling sudah bagus, Google Maps-nya sudah di situ. Kita mau cari alamat di mana, tinggal ngomong Jalan Lontar nomor 18, langsung terdeteksi. Keren saudara ya. Teknologi semakin hari semakin maju. Kalau dulu kita mau cari alamat pasti turun dulu, betul saudara ya, permisi, gitu kan. Dilihat kondisinya, kalau orangnya lagi bicara, kita mungkin langsung cari informasi lain. Tapi saat ini sudah enggak saudara ya, sudah dengan HP, sudah otomatis dibawa kehidupan kita untuk individu. Mari saudara, untuk generasi pelanjut kita, perkenalkan untuk kita. Ayo nak, minta tolong papa, tanya dulu sama orang itu. Tanya, nanti kalimatnya gini ya, permisi pak, om, bu, tante mau tanya alamat dulu di mana. Setelah itu kamu harus bilang terima. Tapi saat ini dengan gadget nggak ada lagi saudara. Iya kan? Kalau dulu enak, papa tanya sana, kamu tanya sana ya. Iya saudara. Tanya jalannya itu. Nanti kalimatnya kayak gini-gini ya kalau tanya. Iya ya pak, saya tanya. Tapi saat ini nggak ada saudara. Karena semua tinggal satu tangan di satu HP semua. Mari saudara, sikap berhati-hati perlu. Bagaimana kita tetap melestarikan apa yang dahulu kita terima, mari kita tetap ajarkan kepada generasi pelanjut kita. Karena apa? Kembali lagi, firman Tuhan sudah berkata, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut usiamu. Kita sebagai ayah pun jangan menyakiti anak-anakmu. Artinya apa? Dalam kita mungkin memberitahu, perkataan kita harus dijaga, harus kita sampaikan dengan perkataan yang baik. Jangan karena emosi kita keluar kata-kata kasar. Begitu juga dengan seorang ibu, kita harus tetap dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, jangan kau sakiti hati anak. Mari saudara, apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan kita tetap terapkan. Walaupun teknologi semakin maju, kita harus terapkan semuanya dengan baik. Apa yang kita terima dulu, kita diajar dengan sopan santun, kita harus pun sampaikan sampai saat ini dengan yang baik. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang sudah lewat, banyak hal yang sudah tidak lagi namanya ramah-ramah, sudah jarang. Untuk kita sopan sudah jarang. Kenapa? Saat ini banyak. Sudah tahu siswa-siswi nggak pakai helm, ya diberhentikan polisi, apa yang terjadi? Polisinya malah diancam, ya. Polisinya malah ditentang. Mungkin saudara yang senang melihat program TV Siap 86, lihat saudara. Sudah tahu salah, dikejar, bukan berhenti, tapi apa? Malah lari. Dan itu membahayakan. Kita lihat keadaan saat ini. Kenapa? Tidak ada yang diberi, tidak ada yang dipesankan dalam generasi-generasi kita. Mari kita menjadi pribadi umat Tuhan. Percayalah, saat kehidupan kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru kita, menghormati setiap nasihat-nasihat yang membangun kehidupan kita, percayalah, kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Kita menjadi orang-orang yang teladan, pasti. Ya. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita, mari kita terapkan dengan hati-hati. Kita terapkan. Mungkin kalau anak-anak kita dimarahin guru, jangan kita bela anak kita.
Kalau ada salahnya kasih tahu kesalahannya. Saat ini kan enggak, saudara, karena ada pasal hukum tentang HAM, apa ya? Terbalik, guru yang malah dipenjarakan. Padahal sebenarnya harusnya karena siswa atau siswinya yang salah, gurunya dipenjarakan. Karena ada apa? Sebuah mungkin disentil, mungkin ditempelin, itu sudah biasa. Tapi mari dalam setiap kehidupan kita lihat saat ini semakin hari semakin semangat. Tapi biarlah dalam kehidupan ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang bijak. Kalau kita menjadi pribadi yang bijak, tanya dulu. Mungkin langkah demi langkah kita lihat, tanya dulu. Banyak hal kan saudara langsung dilaporkan polisi. Padahal sebenarnya harus tanya dulu. Nak, kamu melakukan apa, nak? Salah kamu tuh melakukan apa? Setelah kita dengar dari anaknya, kita cross check ke sekolahnya. Kenapa anak saya kok sampai mendapat perlakuan seperti itu? Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang karena ada kuasa hukum, ada pasal hukum, ya langsung dipolisikan, langsung dipenjara gurunya. Sebenarnya kita, apalagi anak-anak Tuhan, pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus kendalikan emosi kita. Kita harus menjadi terang, harus menjadi teladan. Mari dalam setiap kehidupan kita, orang hebat, bagaimana kehidupan kita tetap keputusan-keputusan hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Ada 3 poin, saudara, untuk kehidupan kita harus berhati-hati. Saya menuliskan mengapa harus hidup kita berhati-hati. Yang pertama, karena kuasa binasa atau daripada si iblis itu ada dan dia selalu mencari celah. Mari kita membuka dalam Ulangan pasal 11 ayat 16. Ulangan pasal 11 ayat 16. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Supaya jangan hatimu terbujuk. Allah lain ini bukan berarti kita menyembah pohon. Allah lain itulah termasuk, tapi dalam kategori yang lain. Kita menduakan Tuhan. Sudah tahu nih waktunya kita datang sama Tuhan, kita nggak datang sama Tuhan. Artinya kita lebih mengutamakan yang lain. Mari hari-hari demi hari kehidupan kita tetaplah bijak. Kalau kita menjadi pribadi yang bijak, saat kita bangun pagi hari berdoa. Mungkin kita ada masalah, ada problem, ambil keputusan kita berdoa. Biar saudara, pesan kita dalam setiap hubungan baik rumah tangga atau yang masih single, mari jangan kita berdoa, kamu aja yang berdoa. Jangan. Suami istri harus sama-sama berdoa. Saat ini banyak juga harus. Anaknya seperti apa? Itu loh anakmu. Bukan, Ustaz. Dalam sebuah rumah tangga, anak kita bersama. Kalau ada sebuah kesalahan yang terjadi, anak kita bersama. Bukan anakmu. Bagaimana kamu didiknya? Kadang-kadang gitu, Ustaz. Menyalahkan salah satu pasangan. Jangan. Semuanya berperan bersama-sama. Dalam setiap apapun, Ustaz. Kendala apapun yang terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin kita menjadi single parent, kita berdoa dengan anak-anak kita. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita, berilah teladan yang terbaik. Dalam setiap hubungan rumah tangga, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pertemukan, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Tuhan sudah memperkatakan. Jadi semuanya hadapilah bersama-sama, berdoa bersama-sama, saling mengingatkan untuk melakukan firman Tuhan. Mari, mungkin kita nggak punya kekuatan. Mungkin salah satu pasangan kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, anak kita. Karena kita harus berdoa, harus ditopang. Kenapa gereja yang kita berjemaat ini, kenapa kita harus berdoa? Sebelum titik kita tadi sebelum melayani, kenapa kita harus berdoa? Karena kita berdoa harus bersama-sama. Karena supaya kita mengalami pertumbuhan iman bersama-sama.
Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa harus berdoa bersama-sama? Jangan dianggap enteng. Doa itu kelihatannya simpel, tapi kuasanya luar biasa. Amin, saudara. Kelihatannya simpel. Ayo Pak, Ma, kita doa sebentar yuk. Mungkin kita doanya 5 menit, tapi percayalah kuasa doa itu luar biasa. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan akan jawab, saudara. Apa yang tidak pernah kita dengar dari telinga kita, Tuhan jawab. Kembali lagi, kalau kita doa bersama, sikap berdoa berarti apa? Kita mengasihi Tuhan, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari saudara, kuasa binasa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau iman kita jauh dari Tuhan, kita akan binasa, apalagi meninggalkan Tuhan. Mari sikap berhati-hati, jangan kita terbujuk. Ya. Kerja daripada si iblis yang pertama menekan dengan situasi keadaan, yang kedua dengan membujuk. Lalu poin yang kedua, hanya dengan berhati-hati segalanya akan ditambahkan pada kita. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 15 ayat 9. Ulangan pasal 15 ayat 9. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikannya apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Mari saudara, jangan kita miliki atau timbul hati pikiran dursila. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, supaya kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita memiliki tenaga, masih kita bisa membantu, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan percayakan kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik, jangan lupa ada lingkungan sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau mungkin ada orang yang membutuhkan teman curhat, tapi ingat konteksnya, teman curhat jangan mencari pria dan wanita. Lebih baik teman curhatnya adalah wanita dan wanita, laki-laki dan laki-laki. Itu lebih baik. Karena apa? Supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu kehidupan kita, kenapa Tuhan memerintahkan kita harus menjadi pelaku firman? Supaya kehidupan kita menjadi jawaban apa yang kita alami bersama kuasa Tuhan. Saat orang mungkin ada yang mengalami dengan kasus yang sama, dengan perihal yang sama, kita mampu menjadi jawaban bagi orang itu. Kita menjadi kekuatan bagi orang itu. Maka terus dalam kehidupan kita, mari kita berhati-hati. Jangan memiliki hati yang dursila atau pemikiran yang dursila. Artinya saudara, pemikiran dursila, mikirkan diri sendiri. Ya, kalau aku berkat, ya itu kan karena usaha dan kerja. Kita lupa bahwa Tuhan yang menyempurnakan. Betul saudara? Kita ini bekerja berusaha, tapi yang menyempurnakan segalanya adalah Tuhan. Maka dari itu, kalau kita, kehidupan kita berhati-hati dalam segalanya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan. Karena apa? Kita mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Lalu yang ketiga, umat yang mengenal Tuhan Allahnya tetap kuat dan bertindak. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel pasal 11 ayat 32. Firman Tuhan berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap, apa saudara? Kuat dan akan bertindak. Ingat saudara,
di tengah-tengah zaman ini dikatakan firman Tuhan sampai murtad dengan kata-kata licin. Kalau namanya licin kayaknya benar tapi menyesatkan. Kata-kata licin artinya apa? Iya ya, kayaknya masuk akal, logika kita masuk. Tapi kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan, semuanya dengan apa yang sudah terjadi, bahwa Yesus dikatakan bukan Allah Tritunggal, tapi Dwitunggal. Itu yang pernah diutarakan dengan salah satu, mungkin saudara sudah tahu, karena saat ini kan semuanya sudah ada media sosial. Dikatakan hanya Yesus hanya diminta atau hanya ditagih untuk haknya saja. Bagaimana saudara? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, iya. Contohlah tentang persembahan persepuluhan. Gak ada di perjanjian baru, yang ada di perjanjian lama. Kalau orang yang kita nggak mengenal Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, iya ya betul ini, wah ini betul nih orang ini. Itu sih. Yang dikatakan kata-kata licin itu sepertinya sesuai firman Tuhan, tapi sebenarnya jauh dari kata Tuhan. Loh, kita datang beribadah kan hatinya, Tuhan nggak melihat pakaiannya. Ya. Kata-kata licin, benar. Tuhan melihat hati. Tapi apakah makna daripada iman dan perbuatan? Ya kan, iman kita mau beribadah, betul saudara. Tapi perbuatan kita tidak menghargai hadirat Tuhan. Karena apa? Pakaian kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita ada pakaian yang terbaik, berikanlah pakaian yang terbaik. Betul ya saudara. Gak mungkin kan kita ya. Kalau kita tahu pakaian yang terbaik untuk datang sama Tuhan, pakai yang terbaik. Walaupun hanya 2 atau 3 jam, atau mungkin 1 jam saja pakai baju itu. Kata-kata licin, ya aku nggak mau lah pakai, masa 1 jam kok pakaian bagus dipakai. Kan Tuhan melihat hati. Contoh misalnya, yang dimaksud kata-kata licin. Tapi Daniel mengatakan apa? Kalau engkau mengenal Tuhan Allahmu, engkau akan kuat dan bertindak. Artinya apa? Iman dan perbuatan. Kalau kita memang rajin baca Alkitab, sedikit kita kemungkinan, bahkan 0, untuk kita tidak percaya sama Tuhan. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, baca, sudah 6 tahun aku bolak-balik. Tapi kalau kehidupan kita jauh daripada firman Tuhan, berarti kita belum rutin baca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, engkau mengenal pohonnya dari buahnya. Betul saudara ya? Kalau kita mengenal pohon apa ini, kita harus lihat dulu buahnya. Mari saudara. Di tengah-tengah gereja kita ada namanya pohon mangga. Waktu di situ mulai jam 8:30 malam sudah banyak relawan di atas, berarti sudah ada sasaran yang dia tuju. Benarlah, pagi-pagi sudah dua buah itu jatuh, pluk, sudah tinggal bijinya saja. Ya. Sinyalnya dapat ya saudara ya. Itu kehebatan ciptaan Tuhan. Apalagi kita. Mari saudara, kalau kita mengenal Tuhan Allah kita, mari kita menjadi pribadi yang kuat. Mari kita menjadi pribadi yang segera bertindak. Karena kita percaya saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin kehidupan kita. Karena mata Tuhan selalu melihat kehidupan kita dari awal sampai akhir tahun. Tuhan melihat kehidupan kita dari kita mulai lahir sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Mari saudara, dalam kehidupan kita, satu hal yang saya sudah pernah utarakan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan perjuangan iman kita. Ya, saudara, tetap lakukan yang benar. Jangan kita menjadi kendor.
Dengan situasi keadaan yang terjadi, jangan kita menjadi kendor, tapi kita harus semakin kuat. Amin, saudara. Ya, kita tidak mengerti apa semuanya yang akan terjadi, kita tidak mengerti. Tetapi itulah yang sudah saya sharing. Jelas, saudara, RFID itu sudah jelas. Di negara-negara yang berkembang itu sudah semua menjadi kunci pintu, kunci rumah itu sudah pakai itu. Jadi nggak ada lagi namanya alarm atau apa, nggak ada. Semuanya sudah terprogram. Satu chip untuk semua apa yang kita menjadi miliki. Buku tabungan apapun, ya, itu sudah jelas. Sudah keluar dari sini, sudah disuntikan, sudah aktif. Kalau dicukit langsung otomatis meledak. Apa yang bisa mau diambil? Nggak ada. Hacker 0%, itu dijamin, tidak ada yang bisa hacker. Mungkin saudara mendengar ada sebuah bank perbankan yang kebobolan. Nasabahnya uang 20M bisa hilang 16. Tapi dengan sistem seperti itu 0% untuk dibongkar. Saat ini yang dunia sedang tawarkan adalah jaminan kesehatan dan jaminan keamanan. Semuanya sudah mulai dialihkan. Mari saudara, kehidupan kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengakhiri pertandingan hidup kita dengan perlombaan iman kita, dengan perjuangan iman kita, yang artinya sumber kesehatan hanya dari Tuhan. Amin, saudara. Sumber keamanan hanya dari Tuhan. Mari segala apapun yang kita miliki, tetap jangan lupa bahwa segalanya itu dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Teknologi boleh maju, segala apapun boleh berkembang. Segalanya yang dulu susah saat ini semuanya mudah. Tetapi satu hal, kami tidak akan terbujuk dengan apa yang ada dalam dunia ini. Sia-sialah semua apa yang kami raih dalam dunia ini, tetapi jiwa kami dan roh kami binasa. Tetapi lebih baik, firman Tuhan sudah berkata, lebih baik kita menderita karena melakukan firman Tuhan daripada kita menderita karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Mari saudara, apa yang Tuhan sudah perkatakan dalam firman-Nya, semuanya tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi benih-benih firman yang kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, yang kita baca pada malam hari ini bersama-sama, biar semuanya itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengenalan akan nama-Mu Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Biar dalam kehidupan kami tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi, tetapi hidup kami adalah hidup yang kami jalani dengan pribadi yang bijak, yang semakin hari semakin bijak. Bukan kehidupan kami melakukan hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membuang waktu, bahkan hal-hal yang jauh daripada-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kami, hari demi hari ke depan kami terus melakukan firman-Mu, kami terus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Seperti Engkau Yesus, Engkau datang ke dalam dunia ini memberikan contoh. Engkau datang ke dalam dunia ini memberikan teladan bahwa kehidupan-Mu Tuhan menggenapi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Seperti Daniel yang sudah menuliskan dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal Tuhan Allah kami, sehingga kehidupan kami harus tetap kuat dan tetap bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kehidupan kami Tuhan tetap berhati-hati. Pandemi boleh terjadi, tetapi satu hal yang kami percaya, pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang berlimpah-limpah hanya kami dapat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan jiwa, keselamatan roh kami, keselamatan tubuh kami hanya kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi satu hal yang kami tidak akan tinggalkan,
yaitu iman dan perbuatan kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sampai hari ini kami bertahan Tuhan. Sampai hari ini kami tetap mengucap syukur karena kami sadar, kami rendah hati di dalam hadirat-Mu. Semuanya yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus menjadi bekal buat kehidupan kami, dan kami tidak lupa apa yang harus kami kerjakan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami sadar bahwa apa yang kami peroleh, apa yang kami miliki sampai saat ini, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan kami tahu bahwa usaha kami yang kami lakukan dengan sekuat tenaga, jika kami tidak mengandalkan Tuhan, semua hanyalah sia-sia Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus memberkati kami sampai saat ini. Kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga dapat berguna bagi keluasan kerajaan di muka bumi ini, terutama bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan diserahkan kepada petugas, dan kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berdoa untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan bersama berita gereja. Setelah itu dipersilakan ketenangan.
lihat resah berada dari semesta, sejuk angin menggesa, sadari kasihnya jadi sejuk terbesar. Alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira. Merdunya bunyi kabar baik, satu berita mengubah kisah sedih jadi ganti cerah. Tenang, damai, penuh sukacita, terberkasih yang diajarkan Dia pada kita. Lepas beban hati, jangan dipendam, kurangi emosi. Dalam kita gereja RI, Bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih saudara. Kemarin hampir AC yang di ruangan ini sudah dicuci ya, jadi cuman saya sempatkan beli alatnya. Lalu saya dibantu dengan pemuda-pemudi untuk membersihkan AC. Jadi ya puji Tuhan, semua saat ini ada online, tinggal LCD ini ya saudara. Saya masih nyari kipasnya susah, soalnya bentuknya kayak keong. Jadi supaya karena kipasnya itu nggak maksimal, makanya dia kadang redup, kadang terang, redup terang. Itu karena kipasnya tidak mampu dingin bohlamnya atau lednya. Jadi ya masih mencari sudah. Kalau kabelnya kemarin kita sudah pesan, ya, panjangnya 20 meter dari ujung sana sampai di depannya 20 meter saya. Jadi itu sudah tinggal tunggu datang, tinggal yang kipas LCD ini saudara. Nah itu ya saya mengucap syukur ya pemuda-pemudi tempat ini mau membantu dalam setiap pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saudara kalau misalnya ada info-info juga mungkin LCD atau apa, harga atau apa, memang terakhir dengan merek yang ini juga lumayan. Ya harganya masih di atas hampir 7 tipe yang seperti ini. Jadi saya juga masih mencari info juga. Ada kemarin info merek Benki, ya harganya di bawah itu, cuman untuk kualitas warnanya kurang. Karena dia ruangannya untuk ruangan kecil, kalau untuk ruangan besar nggak mampu. Nah ini aja warnanya sudah berubah saudara, karena kipasnya dia nggak maksimal. Jadi di sana warnanya merah, di sini warnanya hijau. Jadi pengaruh pendinginan kurang maksimal, jadi warnanya pun juga berubah. Jadi ya terus dibantu doa saudara supaya semuanya bisa kembali dengan baik. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita juga berdoa beberapa jemaat kita yang sedang dirawat, ada yang dirawat di rumah sakit, saudara, beberapa jemaat juga yang saat ini sedang melewati atau menjalani masa pemulihan. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami beribadah dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang tentram, semua karena kasih anugerah yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di Gereja Betel Indonesia Tuhan, baik juga yang di Sumeneb atau yang di Dungkek, yang sedang mengalami sakit atau juga yang sedang mengalami banyak pergumulan doa, banyak hal Tuhan yang terjadi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya, kami berdoa Tuhan, Engkau yang mematahkan kuasa-kuasa daripada si jahat, supaya dalam setiap iman atau pertumbuhan iman sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Engkau Tuhan yang mengerti dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biar Engkau Tuhan yang memberikan sukacita surga, Engkau Tuhan yang memberikan jawaban, Engkau Tuhan yang menjadi sumber kesehatan dalam setiap apa yang dialami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di kota,
Diberkatilah saat kau masuk, diberkatilah saat kau keluar, diberkatilah dalam setiap rancangan masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah dalam setiap apa yang engkau pikirkan, diberkatilah dalam setiap apa yang kau rancangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segalanya Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan di dalam kuasa yang daripada Tuhan untuk tercurah dalam setiap kehidupan kami. Sukacita surga mengalir dalam kehidupan kami, integritas yang daripadamu tercurah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sampai Maranatha Engkau datang kedua kalinya menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan doa. Dan